لا بالنبي المصطفى ولا رجل إلى حضرة شيخنا محمد جميل إلى حضرة شيخنا بين أمتنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والإجماع utawi dalil ijma' iku munaqidun kabundelan minal ummati saking ulama ala wujubiha ing atase wajib tobat id maknaha krana utawi maknane tobat iku al ilmu ngawruhi bi anna dzunuba kelawan stune pira-pira dosa wal ma'asiyah lan pira-pira maksiat iku muhlikatun pira-pira ngrusakaken wa mubnidatun lan pira-pira ngedahaken ngedahaken minallahi ta'ala saking Allah ta'ala wa hadza uta'ikilah hukum iku dakhilun manjing biwujubil imaning dalam wajibe iman walakin kotat hisulan angin tetapi ini terkadang bingungaken apal ghaflatu lali nganhu saking dakhilun fi wujubil iman fa makna hadzal ilmi moko utawi maknane ikilah ngawerwi iku izalatu hadil ghaflati ngilangi ikilah sifat lali wala khilafalan ora ana pasulayan iku maujud fi wujubiha ing dalam wajibe izalah wa mimaniha lan iku saking pira-pira maknane tobat tarkul ma'asi utawi ninggal pira-pira maksiat fil khali ing dalam sanalika wal ngazmu lan nejo ngala tarkiha ing atase tinggal maasi bil istiqbaling dalam zaman kang den adepaken wa tadarukumah lan usuli barang-barang sabaka kang dingin apa ma bayane minat takusiri nyatane pepeko fisabikil akhwali ing dalam dingine pira-pira tingkah wa zalika utawi mengkono-mengkono mazkur iku layu syaku ora den mamani apa fi wujubihi wajib syak wa amat tanat dumu sejana pun utawi ngrasa getun lama ing atase barang-barang sabako kang dingin apa mawat takhazzun lan ngrasa susah ngalai ing atase maiku fawajibun maka wajib wa utai tanadum wa takhazzun iku ruhut taubati
roe tobat. Wa bihi lan kelawan tanadum wa tahazun tamamut talaki utai sempurnani nusuli perkara kang wis dingin. Fa kaifa maqabu kaya ngapa layakunu ora ana apa tanadum iku wajiban wajib bal huwa bale utawi tanadum iku nau alamin warnane loro yaksulu kang hasil apa alam lama halatalih mesti ngakibah hakikatil ma'rifati ing dalam sause sejatine ngaweruhi bima kelan barang-barang fata kang pot apa ma bayane minal umri nyataning umur wa do'alan kasio-sio apa ma fi suktillahi ing dalam bendune Allah. Iki jane ngono merangkai pemahaman secara logika kan dia ingin aneh-aneh nyapa tau wong kok iso melakukan tobat karena setidaknya ada ilmu, ada kaweruh, ada hal yang diketahui dan dia meyakini yang dia ketahui itu. Ini persamaane Al-Ghazali ngungkap ngene. Sebenarnya orang dengan melakukan maksiat dia itu kehilangan. Tak baleni neh. Orang yang melakukan maksiat sebenarnya bukan beruntung orang itu, bukan bisa memuaskan nafsu sebenarnya dia. Tapi dia itu sebenarnya orang yang kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kesempatan untuk bahagia di keharibaan Allah. Dan padahal yang termahal, yang tertinggi yaitu ketika wong diridani Gusti Allah lagi iso bahagia ngrasani Gusti Allah. Lah dengan maksiat kesempatan untuk bahagia ngrene kersane Gusti Allah, diridani Gusti Allah iku mau hilang. Padahal ini modal atau hasil yang tertinggi. Bayangna saiki persamaane. Orang yang berbisnis mana punya modal katakan 100 juta lalu dia bekerja menghasilkan 50 juta berarti akumulasinya menjadi 150 juta dilalah hilang 100 juta tinggal 50 kan mintu kuwi ambek modal awalnya 100 karena dadi 50 saiki duwite mergo kelangan. Sama dengan hal seperti itu. Keberuntungannya wong kuwi nek iso sowan usul nggone Gusti Allah terus diridani. Hanya itu aja. Yang lainnya tidak ada. Hasil yang tertinggi iki hilang. Nek wong nyambut gawe iku mau hilangnya beraneka ragam. Mungkin karena keteledoran pengelolaan sehingga uangnya hilang. Mungkin kesalahan manajemen sehingga uangnya hilang. Mungkin kesalahan dari hal yang bersifat personalia, bersifat pribadi, human error. Itu terjadi akhirnya dia kehilangan uang. Anggap saja karena tidak memenuhi komitmen pribadi akhirnya duit ini hilang. Nah komitmen pribadi itu baik sekali. Katakan kalau dalam hal tobat disebut keuntungan pertobatan. Lalu dilalah hilang. Mengapa hilang? Karena maksiat, karena dia mengingkari komitmen pribadinya. Akhirnya hilang. Semakin jauh dari keberuntungan atau semakin jauh dari Gusti Allah wis menaya mengono. Jadi orang itu semakin melakukan maksiat, semakin karakternya buruk, akan semakin jauh dari Gusti Allah. Berarti dia semakin rugi.
Kayak wong bisnis kayak mau. Semakin pengelolaan manajemen buruk akan semakin rugi. Sama. Hidup dan kehidupan memang seperti itu. Tapi orang rata-rata tidak mampu berpikir di situ. Rumangsani ketika bisa memuaskan nafsu entah berupa apapun termasuk maksiat itu mereka malah merasa senang dan untung. Nah, akhirnya dijelaskan oleh Al-Ghazali ini bahwasanya maksiat itu membawa jauh kepada hari Tuhan dan tobat itu kembali mendekat kepada Tuhan. Nah, yang muncul dari orang yang kehilangan itu tentu getun, ya ra. Nek kowe kehilangan duit, gak mungkin tak kowe tepuk sorak hore duit kowe hilang, kan gak mungkin kuwi. Kalau itu terjadi berarti ada yang salah pada pikiranmu, pada otakmu. Lumrahe wong kehilangan getun. Terus akhirnya lumrahe wong sing getun iki mau terus berhati-hati karena kesalahan. Wah, aku marahi kurang bagus manajemennya, akhirnya aku rugi. Akhirnya dia membenahi manajemennya untuk harapan tidak rugi di kemudian hari. Terus ini aku berarti kerja harus lebih rajin, terus manajemenku apik harus lebih rajin, agar supaya bisa tertutuplah kerugian, dimana contoh tadi ialah 150 juta hilang 100, piye ya hampir 100 ini bisa kembali dan tertutup dan akhirnya melahirkan untung lagi yang lebih besar daripada kemarin karena belajar dari kesalahannya. Kalau itu yang terjadi baik bagi dia. Wong maksiat yang ngono krana kehilangan keuntungan yang tertingginya kudune dhek getun, wajib getun, padha mbek wong kelangan wajib getun. Terus akhirnya kudune wong sing wis pengalaman kehilangan dia ada pembenahan, kayak contoh dalam hal manajemen. Ketika manajemennya buruk dia membenahi manajemennya. Ketika amal kepada Tuhannya itu buruk dia membenahinya. Maksiatnya dilebur, akhirnya dia membenahi manajemen pertobatannya. Untuk bisa menghasilkan lebih tinggi daripada yang lalu, dia lalu bekerja lebih giat. Sama orang yang telah bertobat terus getun, akhirnya dia beramal lebih baik daripada hari kemarin supaya dia lebih dekat lagi dengan Tuhan. Menai ngomong ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh taubatan nasuha. Ya, kayak sing ditulis oleh Al-Ghazali kayak ngazam, carane piye? Ngazam ngala tarkiha, aku pokoknya kudu meninggalkan maksiat. Bari astagfirullahaladzim, terus aku lo kok dosa dek wingi ngenten-ngenten, terus ngazam utawa nejo ngala tarkiha ninggalne maksiat. Terus bari kuwi wa tadaruku ma sabab, membenahi manajemen amalnya ben luwih apik timbang deinginane, ben kembali ke nol. Terus nutupi utawa apa ya nek ngarani tadaruk masabab minat taksir fi sabiqil akhwal, jadi menyulami hal yang pernah bikin dia rugi kuwi diganti sedemikian rupa bagus, akhirnya dia beruntung kembali. Wong tobat yang ngono wis ngazam terus ninggalne getun, terus akhirnya nyusuli apa sing wis tahu dia lakoni dhek ngamalne sing berupa keburukan diganteni kelawan kebaikan yang lebih banyak. Nenek ini jenenge akhirnya diharapne iki menjadi taubatan nasuha. Kalau hanya sekedar baca astagfirullahaladzim, tapi tidak ada ngazam untuk berubah, ya sama saja enggak ada. Ini ya. Jadi nek
awakmu maca istighfar utawa bertobat, camkan ini biar menjadi taubatan nasuha, dan yang dianggap sah oleh Allah hanya taubatan nasuha. Ketika taubat itu tidak nasuha, tidak dianggap sah oleh Allah, bahkan dianggap mempermainkan Tuhan. Wes ngono. Terus wa hadza dakhilun fi wujubil iman. Ini semua taubatan nasuha itu bisa terjadi kepada seorang yang memang punya iman. Mulane aku dengenane ngomong, nyapa tawake dhewe gak iso taubatan nasuha. Koreksi keimananmu, koreksilah keimananmu. Yang salah ada di sana. Artinya taubatan nasuha ini bisa dilakukan dan bisa sah hanya untuk orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak bisa menyempurnakan itu. Ngazam mungkin, tapi untuk tadaruk ya belum tentu. Dia tidak punya iman. Sama halnya orang bisnis tadi. Banyak orang bisnis bangkrut tidak bisa bangkit karena ya dia sama, dia tidak mau atau tidak sanggup melakukan perubahan kepada manajemen yang lebih baik, gak sanggup, akhirnya gak sanggup karena dia sudah tidak begitu percaya diri untuk bisa melakukan perubahan. Imannya ini kayak gak paten duwe. Eneknya sing malah fatal ini, dia iki wis ndek usaha, wis rugi banget, ning awake gak rumangsa rugi, lipat rewi. Apa nek kon ngasek nambeli reno-reno ya ora, membenahi manajemen ya ora, dia tidak merasa rugi. Ada tak seperti itu? Banyak. Orang berjudi itu kadang ketika sudah di Singapura sana bukan hanya 100-200 juta, miliaran. Tuang ngomong izin guyang-guyu apa kalah aku ngono. Dia nggak merasa rugi. Wong dosa pun ya ada yang lucu seperti itu. Dia sudah dosa. Dia sudah melakukan kesalahan, tapi dia tidak merasa berdosa dan tidak merasa salah. Kowe sampeyan nih, mungkinkah tobat keluar dari dia? Ya jelas gak mungkin, gak mungkin. Wes, wahada dakhilun. Ngendikane Al-Ghazali ke? Iki adalah termasuk dalam urusan iman, katanya. Paingkul tamo kolamun ngucap siro. Ta'alumul qalbi utai lorone ati ku amrun perkara daruriyun kang bangsa daruri. Layat hulu kang ora manjing apa ta'alum tahtal ikhtiyari ing dalam ngisor-ngisore pamilih. Pamilih itu kesadaran itu. Jadi alam di bawah sadar ki apa? Tahtal ikhtiar bahasa Arab ngono. Jadi kowe iki mari tahtal ikhtiar kok sak ngisore pamilihmu dhewe. Sak ngisore kesadaranmu utawa alam di bawah sadarmu. Pakai maka kaya apa yusufu dan sifati apa ta'alum bil wujubi kelawan wajib. Fa'lam qarara sira anna sababahu sunni sebabe ta'lamul qalbi iku tahqiqul ilmi nyataaken kaweruh bi fawatil mahbubi kelan kepotan zat kang den demeni. Walahu lan tetap keduman apa sabilun dalan ila taksili sababi maring ngasilaken sebabing ilmu wa bimisli hadzal makna lan kelan misile ikilah makna dakhala manjing apa ilmu kaweruh tahtal wujubi dalam ngisor-ngisore wajib la bi makna annal ilma ora kelawan makna setune ilmu iku yakhluqu nyiptakaken hu ing ilmu sapa ngabdu kawula wayuk disulan dadekaken anyar sapa ngabdu ing ilmu fi nafsi ing dalam awak dhewe ngabdu. Fa inna zalika maqastune mengkono-mengkono dadekaken iku mukhalun mukhal. Balil ilmu bali utawi kaweruh wan nadamu lan getun wal fi'lu lan penggawe wal iradatu lan kekarepan wal qudratu lan kuwasa wal qadiru lan kang kuwasa al kula ing sakabehane perkara
iku min khalqillah saking gaweane Allah wa fi'lihi lan penggaweane Allah. Wallahu ta'ala iku khalaqaus nyiptakaken sapa Allah kuming sira kabeh wa malan barang-barang tak maluna kang lakoni sira kabeh. Hadza utawi kila khalqillah wa fi'lihi huwa hadza iku al-haqqu haq nginda dzawil absari mungguhi pira-pira wong kang duweni peningalati. Wa mau ta barang-barang siwa hadza kang saliyane mengkono-mengkono khalqillah iku dhalalun kesasar. Dadi ngene. Amri isa ditampani kelawan wong sing ora duwe iman juga. Rumangsa getun dengan hal maksiat tak pada nih kaya wong berbisnis kayak keuntungan tertinggi itu ketika diridani Gusti Allah dan ketemu Gusti Allah. Kehilangan dari itu adalah kebangkrutan, dan itu hanya tertentu kepada orang yang punya iman. Rangono berarti ketika orang yang punya iman kehilangan kesempatan itu sangat menderita lan getun. Andai kata di sini ditanyakan kayak gue, rumongso kecewanya hati, ta'alumul qalbi, sakitnya hati, bagaimana itu menjadi syarat tertentu bagi orang bertobat? Kata Al-Ghazali, oh iya, ini orang yang beriman kok. Dijelasnya ini, kalau didelok rodok detil ngono, manusia itu punya namanya insting. Punya insting. Manusia itu juga punya naluri. Yes. Jadi nek wong wis duwe iman, terus dia rumangsa getun, sama halnya seperti itu. Merasa kecewa, kecuali orang yang tidak punya iman. Katakan perbandingannya ketika orang tidak punya iman seperti hewan aja ya. Seumpama kowe duwe sapi atau wedhus, mbok siapne pakane sak truk kaya nang ngarepe sapi. Ya. Belalah pakane kuwi kobong utawa hilang. Padahal wis nang ngarepe sapi ki wis delok nang ngarepe plek ngene. Kuwi pakan aku, dia tahu itu. Terus kobong utawa ilang kegawa banyu banjir misalkan, aku tekon kowe sapi kira-kira getun dah, waduh pakanku hilang, ngono ora? Tidak, dia tidak pernah merasa seperti itu, tidak pernah dia, karena kepercayaan dia tentang makanan itu tidak seperti kepercayaanmu terhadap makananmu. Imane tentang ketersediaan kui dia lemah atau bahkan tidak ada. Dia tidak membayangkan bahwasanya ketika itu hilang sayangku makan apa, nggak pernah membayangkan wong sapi. Orang yang tidak beriman ya sama aja. Beruntung ialah ketika kowe iso hudur, iso sowan, iso usul dan diridhoni ambek Gusti Allah. Peluk itu kan tertinggi. Tentu ini bagi orang yang punya kepercayaan, tidak hanya seperti sapi yang melihat makanannya yang hanyut. Maka dari itu, untuk syarat getun ini menjadi manusia kan ya sebuah keharusan tuh ya. Oh, getun ini berarti kudu menungso, misalkan kayak ngono kuwi tak gak berupa sapi. Iya, memang iya. Mergo sapi gak getun deh. Nah, tobat yang ngono, orang yang beriman ini manusia yang tidak beriman ini laksana hewan itu tadi. Sehingga diterangnya ambek Al-Ghazali. Sakit hati itu daruri, itu pasti terjadi karena manusia punya insting dan terjadi dengan sendirinya tahtal ikhtiar utawa ngisore kesadaran utawa di bawah alam sadar. Jadi kowe getun kan nggak perlu niat ya. Kowe duit ngilang makhluk kowe tidak niat ingsun getun kan nggak mungkin. Ya ujug-ujug terjadi tetap karena instingmu. Jadi manusia normal kehilangan itu pasti getun.
Wong beriman itu kehilangan kesempatan juga ketun sama. Jadi ini apa tahu anu syarat baginya harus ada ketun ya mereka dia tahu betul secara hakiki menurut dia kehilangan kesempatan itu sangat menyakitkan, maka kehilangan kesempatan itu sangat menyakitkan, akhirnya sebut aja itu amrun daruri gitu, yang keluar dari instingnya di bawah alam sadarnya tahkal ikhtiar. Saya mulai paham gue. Terus mengisar enek-enek memang setelah urusan insting, semua itu urusan Tuhan. Kowe gak bisa mencernanya. Kowe seumpama tak takoni, mengapa insting keluar dari hatimu? Nek mau ngomong piye? Nek mau jawab piye? Paling polis sampai jawab ngene, embuh ujuk-ujuk enek ning jero atiku rak ngono. Itulah insting. Ya ngono kuwi. Jadi uang nak penyelidikan tentang insting itu keluar dari gak iso. Ngono ki ya ujuk ada sendiri utawa disebut alam bawah sadar utawa disebut tahtal ikhtiar. Jadi terjadi otomatis. Akhirnya nek di lebok neneh ngono. Ya sebenarnya kalau di luar atau di masuk setelah insting ke dalam itu urusannya pangeran. Enek kaweruh, enek nadam, enek fi'lu, enek iroda, enek kudroh, enek kok dan seterusnya. Itu semua kan ya juga makhluk. Instingmu kan juga makhluk. Sama. Jadi kita agak perlu berkunjung di situ. No. Fa'ingkul ta'afalah saling nabdi ikhtiarun fil fi'li. Ini tentang teknis lagi. Fa'ingkul ta'ama kalaman ucap sirah afalai sa'ana ta'ama kaurana ikulil ngabdi kedui kaulah apa ikhtiarun pamilih fil fi'li dalam penggawi wa tarkilan ninggal. Kulna ucap sapa yang sunnah ya. Wagali kau paling mengkono ikhtiar ikulah yunakidu orang rusak akan apa ikhtiar kaulana ing pengucap ingsun rupane innal kulla setunis kabeh perkara iku min khalqillah saing ciptaane Allah taala. Balik ikhtiar balik utawi ikhtiar aidan kalimani iku min khalqillah saking ciptaane Allah. Wal abdu ta kawula iku mutarrun kasreng fil ikhtiari ing dalem pamilih ala di ikhtiar lahu kang kedue ngadeg. Fa inna Allah mengkosini Allah iku idha khalaqatat kalau nyiptakan sapa Allah yada ing tangan as-sahih kata kang sehat wa khalaqalan nyiptakan sapa Allah ta'ama ing panganan alladzi kang enak wa khalaqalan nyiptakan sapa Allah syahwat ing syahwat li ta'ami maring panganan fil ma'idat ing dalam waduk. Wa khalaqalan nyiptakan sapa Allah al-ilma ing kawruh fil qalbi ing dalam ati bi anna hadza ta'ama bi anna hadza ta'ama kelan sedune ikla panganan iku yuskinu ngantengaken apa ta'am asyahwat ing syahwat. Wa khalaqalan nyiptakan sapa Allah al-khawatira ing kekhawatiran al-muta'aridata kang melawani fi anna hadza ta'ama ing dalam sedune ikla panganan hal fi anato iku ing dalam ta'am mudirratun utai dayani manahu sarta setune ta'am iku yuskinu ngantengaken apa ta'am asyahwat ing syahwat wal tuna tanawulihi lan ana to tanpa merkoleh ta'am apa maniun perkara kang nyegah ya ta'adaru kang angel minhu ma'ahu satani ta'am apa tanawuluhu merkoleh ta'am amlau tawara summa khalaqan uli nyiptaaken sapa Allah al-ilma ing kaweruh biana uklan sedene kelakuan iku lamani ora ana kang nyegahi kemaujud summa nginda istima'i hadhil asbabi nuli nalikane kumpule iki pira-pira sebab tan jazimu
Dadi tetep opal iradatu kekarepan al-ba'isatu kang gelemaken ngalet tanah wule ngatasi merkoleh. Wa injizamul iradati moko utawi tetepe kekarepan ba'da taraddudil khawatiri ing dalem sause mider-midere kumrentek al-muta'aridati kang melawani wa ba'da wuqu'i syahwati lan ing dalem sause tumibane syahwat li ta'ami maring panganan iku yusamma den arani apa injizam ikhtiaron ing ikhtiar. Seperti ini kowe arep kelawan iki ngerteni sepiro tanganmu bisa menggayuh, bisa menggapai, dan di mana kowe wis gak iso menggapai. Aku bolak-balik omong kowe ya, aku gak punya kuasa, tanganku sangat terbatas untuk merubahmu. Karena di dalam dirimu ada sesuatu yang hanya dikendalikan oleh Tuhanmu. Aku gak punya kuasa untuk itu. Termasuk hatimu. Apa aku bisa merubah hatimu? Ya gak bisa. Karena detik-detik yang terjadi di dalam hatimu bukan atas kehendakku dan kendaliku, tapi ada kendali Tuhanmu. Coba dalam tulisan yang lain Al-Ghazali berkata seperti ini. Ini kan menjelaskan tentang misalkan Tuhan menciptakan tangan yang sempurna, lalu diciptakan sebuah makanan dengan panganan yang enak, lalu Allah menciptakan sebuah keinginan terdetik dalam hatinya seseorang, terus Allah juga menciptakan pengetahuan tentang makanan itu di dalam hati seseorang. Dia akhirnya tahu bahwasanya makanan ini bisa meredam keinginan syahwatnya hati. Lalu Allah juga menciptakan kekhawatiran atau kerentek yang mengimbanginya, sing melawani. Sehingga manusia ini perlu mengadakan penelitian apakah makanan ini mudirrah atau tidak. Dari proses semuanya itu sebenarnya akan ada sesuatu sing kowe gak gitu. Aku pengen ngomong dengan Arab Al-Ghazali ngomong ini, ayo kita selidiki perjalanan pena yang menulis di kitabmu itu. Kitabmu kan saya nulis sih. Andai kata Anda bertanya kepada pulpen dan pulpen bisa menjawab, dan jawabannya hanya itu, tidak mungkin yang lainnya. Kamu bertanya misalkan, pulpen mengapa Anda bergerak ngesai menulis yang didengarkan telinga? Kira-kira apa yang sangat mungkin dijawab oleh pena, pulpen? Apa paling mungkin? Paling mungkin apa? Apa yuk? Karena saya digerakkan oleh tangan, dia celek raba ubah nih, iso tahu nulis diri. Jawaban palingnya itu kan itu. Dia bergerak ke atas, ke kiri, ke sana, ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah itu kan karena digerakkan oleh tangan. Oke, sekarang kita selidiki lebih mendalam. Kita bertanya kepada tangan. Hai tangan, mengapa Anda bergerak? Jawaban yang paling mungkin dan satu-satunya jawaban tangan bergerak itu apa yang dia ucapkan? Misalkan apa? Saya kira apa tuh tanganmu bergerak? Apa paling mungkin? Kehendak apa? Kehendak otak. Oke. Karena otakmu itu kan awalnya saya ngomong, membacakan kitab, didengar oleh telingamu punya saraf yang dikirim suara itu kepada otakmu, rangono. Lalu otakmu kan memerintahkan tangan untuk tulis itu, maka mengirim pesan
otakmu ini kepada tanganmu melalui saraf-saraf yang sudah di situ paling ajib lah, gak iso awake dhewe membayangkan itu. Akhirnya tanganmu bergerak mergo diperintah oleh akal. Ketika sambungan dari perintah ini terputus, kabel saraf-sarape terputus pula. Contoh orang stroke. Orang stroke itu putus antara saraf otaknya menuju kepada contoh tangan. Walaupun otak ini berperintah kepada tangan, tangan bergerak, gak iso dia bergerak karena putus, ada yang pecah di sana. Sel-sel di sana sudah terputus, gak bisa mengirimkan informasi atau pesan atau message WA nenggone tangan ini. Akhirnya dia, jadi mina ngomong jawabannya karena dia diperintahkan oleh otak. Sekarang oke, kita mendalam lagi. Otak, mengapa Anda memerintah menulis kepada tangan? Apa jawaban yang paling mungkin? Dan jawaban kebalikan pasti salah. Apa? Seperti tadi, pena bergerak karena digerakkan oleh tangan. Sekarang otak bergerak untuk memerintahkan tangan. Itu mengapa otak bisa begitu? Ya kok? Karena otak bekerja sama dengan sedemikian rupa, ada otak kanan dan otak kiri dan seterusnya. Dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali menerima khotor sinyal yang dikirim dari hati. Jadi kuping yang rungu lalu seret diterima oleh hati, hati ngirim nenggone otak, otak mengirim kepada tangan, tangan bergerak dari hati. Khotor itu dari hati. Prosesnya kayak gue lah kurang lebih. Sekarang kita bertanya kepada yang terakhir, hati. Hati, mengapa kau mengirimkan sinyal untuk sehingga tangan pena itu menulis? Apa yang dijawab oleh hati? Apa? Ayo. Inilah yang dimaksud dengan insting. Dia paling bisa menjawab seperti ini. Gak tahu saya, tiba-tiba saya punya insting untuk memerintahkan yang saya dengar, yang didengar oleh telinga sendiri. Tiba-tiba saya kok merentek. Ada khotorot di sana, ada insting di sana. Ya sudah, saya otomatis bergerak sendiri. Nah, mulai dari situ, terus kita tanya kepada hati, kepada insting, mengapa insting Anda menggerakkan itu? Jawabnya biar kira-kira. Yang paling mungkin tidak tahulah saya, tahu saya begini rangono. Ya, tiba-tiba saya seperti ini. Saya nggak tahu asal usul yang perintah itu dari mana. Nek nenggone kitab Takhafut al-Falasifah itu disebutkan bahwasanya Al-Ghazali insting itu dengan bahasa nur, energi lah, menggerakkan hati. Lah nur ini dari mana? Kita hanya bisa nyantolnya ya sembuh otomatis. Kuwi nek wong sing ra duwe iman jawab aja alami. Nek wong sing duwe iman yaitu digerakkan oleh yang maha penggerak. Wes, kena wes. Bocah nakal ini mbok swijiki apa tok kowe nakal engko teko kono yo an. Pada suatu titik di mana ketika wis insting kuwi ke tanganmu gak iso. Kowe merubah insting itu juga bisa karena itu murni dikendalikan oleh Tuhanmu. Oleh Allah. Jadi memang seperti itu. Semua kehidupan seperti itu. Bahkan bukan manusia aja. Nanti ketika mentok yang terakhir ialah ya hanya Tuhan pengendalinya. Sudah Anda mulai bicara dengan hal-hal yang ada di depan Anda, berpersonifikasi. Misalkan lampu begini, Anda tanya dia, dan apa ya jawabannya? Ini apa tuh kowe kok mempan? Jemboh aku dikongkon mekan kabeh sing kabel itu adalah aku dikongkon melalui setrume wis wet, nah akhirnya aku mekan terus kabel kok takoni. Kuwi nyapa to kok perintah kelawan setrum kuwi lampu mekan, jawabnya kabel piye?
kira-kira sing paling ya mbok wong aku jujuk kono kae pusate kono kae sing jenenge apa iki trapo apa lah apa turbin apa ning gone kono pusate pengendalian kono iki aku jujuk iki disalurke kon perintah kon nyalurin gone lampu kae sing iso mekan terus turbine mbok tekoni sing menjadi pembangkit itu turbin jenenge baling-baling gitu mbok tekoni nyapa kok iso perintah nih kan, oh ya mbok mau cucuk ini kene iki aku enek banyu kayak iki memutar turbinku sehingga berputar-putar lah kanan kiriku ki enek magnet dan kumparan akhirnya melahirkan setrum. Yo teko ana mbek banyu ngono. Terus teko mbek banyunya kok ngunyerne turbin gawe. Jawab banyu piye? Ayo mbok kok ngerti aku kon dhuwur kono glendeng rene iki terus aku terjun ngene iki terus ditampani mbek turbin kuwi. Yo teko ambek gunung pucuk sing ngancurne banyu kae. Terus tekoni ngono. Kowe nyapa ngetoni banyu. Nah, sesuai gerak teko mesti Allah engko sesuai. Pengembaraanmu itu sangat penting sebenarnya. Kayak ya. Jadi ini hanya sebuah penjelasan tentang Al-Ghazali bahwasanya nazam, nadam itu harus ada untuk orang yang bertaubatan nasuha, dan ini dakhilul iman, sakjroning iman ini. Yang di luar iman nggak bisa. Yes, paham ya? Terus gini ya, monggo silakan tanya. Yo. Ketika kita sudah mempunyai azam, terus menurutku kita menyadari kesalahan, tapi kita kan sama masih mau atau masih memikirkan umur kita masih panjang, terus soalnya lah wis pasti azam itu kita tunda soalnya saya wis ben kapan-kapan aku tobat dan itu bahaya mboten damel ya sangat bahaya, itu sangat bahaya. Kita masih muda, umur kita masih panjang, itu kan angan-anganmu. Siapa yang tahu tentang umur manusia? Aku tuh beribu-ribu roh bayi mati lagi lahir, urung lahir lebih mati, oke ya, menjadi siktun atau apa kayak tragan atau apa bahasanya kedokteran apa miskram atau apa jenis bayi wis tahu hidup terus belum saatnya lahir mati apa jenis kayak yang wedok tukang lahir prematur, jenis apa? Prematur. Seperti itu. Terus yang lagi umur sedina mati ya oke, umur dina oke, umur 54 aku dia anak umur 54 mati. Umur kelas SD ya oke lah wes pokoknya nggak ada batasan, mereka semua dihadapkan dengan kesempatan kematian yang tidak tentu, tidak ditentukan oleh umur. Lalu dia hanya merasa saja saya masih muda, saya nggak perlu tobat sekarang, nanti ajalah kebutuhan saya masih tinggi. Bahaya atau tidak? Sangat bahaya. Iya awake dhewe dini umur 100 tahun, 1 tahun. Tapi nek sesuk lah awake dhewe cek urip ora loro. Nanti malam kita masih hidup enggak? Ayo jawab dengan pasti. Gak enak sing ngeru. Nek harapannya apa itu iya, dan harapan itu menggupang menjadi keyakinan yang mesti cik jawabnya ngono. Padahal dia gak roh banget itu, ora roh lah, sangat bahaya. Kita baru punya azam, baru punya sepertiga yang dibutuhkan oleh taubatan nasuha. Kita harus menyempurnakan. Bes, lanjut. Anda ini bagaimana cara teknis malaikat mencabut nyawa, kan begitu? Kalau Anda membayangkan sebenarnya hal-hal gaib itu sering di into
kayak bermanifestasi bentuk manusia gitu. Itu sebenarnya sering saya menerangkan tentang ini. Jangankan malaikat, dengan jin itu aja kita seolah-olah ngintong-ngintong nek druwo ngono. Nenggone Jawa cocok ya kayak budeng riwok-riwok mripate abang. Ini cocok paling kene, tapi tidak cocok di dunia luar negeri sana. Cocoknya nenggone luar negeri mungkin vampir. Cocoknya lagi di Itali mungkin, atau di Cordova, di Spanyol mungkin Dracul atau Dracula. Dan setiap daerah punya cara sendiri-sendiri untuk mengimajinasikan bentuk daripada makhluk gaib itu, termasuk malaikat sekarang. Saya ini malaikat ini menurutmu apa? Bentuknya kayak kowe ngono iki. Tangane yang ngono kuwi, anane ngono kuwi, terus maca kayak kowe ngono kuwi, terus nek jabut nyawai kayak jabut suket. Ngono ya. Jawaban yang tepat ialah saya tidak tahu cara dan teknisnya Israel. Nek pengen tahu tanya pada Israel sendiri. Piye tahu carane ngono. Wes. Entah dia itu bagaimana wong. Anda membayangkan energi itu aja sudah sulit. Listrik ini jadi nek mbok copne ning kene iki besi, tak copne nek ilmu bahasa listrik kan ngomong ini dialiri oleh energi listrik lah ngono. Jadi dialiri kuwi manggon ning jero nek bolongane ngalir, apa nang jabane ngalir. Jadi ning jabane apa nang jerone? Listrik ini seumpama iki enek besi set panjang segini tak cop lalu ini dialiri oleh strom. Saiki aku teko. Strom ini jadi manggon ning jabane apa ning jerone apa nang piye kuwi? Ning ndi? Apa di keseluruhan? Keseluruhan. Itu berarti seluruhnya itu dialirinya. Iya. Begitu. Bisa bukti mana gue keseluruhannya ngono. Saya ingin ini. Misalkan gini. Ini kan kata mengalir, dialiri. Kowe iso bayangin dialiri kan. Nek enek pipo set utawa koyok kalang set terus buat naik banyu kok kene set, ini namanya ngalir ya. Nek osi kasih kowe jawab dialiri iki piye jadi teknisnya? Ayo, teknisnya piye kira-kira? Keseluruhan itu lho. Nyapa gak pakai bahasa mancur ngono utawa piye liyane ngono. Ayo. Karena orang sudah kesulitan untuk membahasakan itu sebenarnya ngono. Lan kowe ra iso bayangne saiki saumpama keseluruhan iki terus bentuk iki apa? Strom iki kan kowe iso mengukur dengan megawatt, dengan ampere, dengan apapun bisa kowe. Tapi bentuk real jenis strom iki kaya apa tuh? Kotak-kotak apa bunder-bunder ngono gendah. Itu hanya sebuah gelombang tuh akhirnya. Gelombang elektronik, yang bilang elektro, ya gelombang, ya. Terus gelombangnya apa? Gelombangnya tak aku ini. Wes akhirnya menak ngomong, kowe gak mungkin akan bisa membayangkan malaikat. Apalagi mencabut roh kayak gini, Pak Tani matun nang sawah, gak mungkin. Jadi teknisnya ora roh ngaku di roh. Tapi saya percaya itu. Mergo nyatane bedo mati, ya. Dicabut itu kan bahasa terpaksa wis menaya ngono wae. Apa ya wis nyabuti kaya penyabuti ya enggak juga, Rek. Akhirnya ya malaikat itu mencabut roh yang sesuai sing papantesan kelawan keberadaan dia. Sangat sering atau bahkan hampir selalu makhluk yang gaib iku gak iso mbok ento-ento jane ngono kabeh makhluk sing real sing duwe ngene iki. Sehingga kowe madak-madane karo menungso gak mungkin, ya gak iso. Wis kowe percaya aja, menake mung ya mencabut kaya ingke mengaliri ngono ae wis ben gak apa-apa mencabut. Merga kowe kan terhipnotik oleh bahasa mencabut iki lho. Terus akhirnya menarikmu utawa membawamu kepada bentuk yang mencabut. Seolah-olah kan kayak menungso.
Nek kowe wis kae nek kowe ndelok cergam cerita bergambar enek wong durhaka terus mati, enek malaikat mencabut itu seolah-olah sinar tapi bentuknya rada-rada kaya wong ya ta. Terus jabut tak ngono lah dihapus itu kagak. Aku iso pinter gambar ngono kuwi. Gak usah membayangkan bentuk mereka dia itu ada awak itu yang paham yang mencabut itu menunggu, tapi tidak seperti kita mencabut, tapi yang sesuai dengan keberadaan ini sing awak itu gak ngerti kuwi dia ratine ngerti Gusti Allah masalah kan kuwi wes paham. Selanjutnya burung pertanyaan sing anu jari ini semua makhluk hidup itu semua mati, dan nanti kalau Israel mencabut dirinya sendiri gimana? Oh kayak ngene. Apik. Allah.